Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat youtuber dimanapun saja anda berada. Kembali bersama saya di sini Forel Marpap di Forel Marpap Channel di segmen Koja. Tentunya hadir untuk anda, untuk memberi anda edukasi, untuk memberi anda informasi dan untuk menghibur anda semua yang ada di seluruh dunia dimanapun saja anda berada ya. Jadi ya bahagia sekali hari ini saya sedang berada di sektor lama ya, di sektor lama ini saya bertemu dengan salah satu petarung One Pride MMA TV1 Alfiandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Gue sehat ya. Siap. Sudah berapa lama di bau-bau ini? Saya di bau-bau seminggu lebih sih. Cuman dari Batu Atas sudah mau 3 bulan. Oh iya. Selama pandemi ini di mana saja? Di mana saja selama pandemi ini? Saya selama pandemi saya di Kabaena tentunya karena lagi lockdown di sana. Oh iya, iya sekali. Baik. Oke, dan saya ingin mendengarkan kisahnya Alfiandi. Seperti apa awal mula karirnya? Bisa cerita sejak dari bau-bau hingga sampai di One Pride. Bisa ceritakan kita supaya bahan apa ya, bahan inspirasi ya buat yang nonton ini. Silakan. Oke, sebelum saya masuk di One Pride, saya pertama kali lihat di TV ya, lihat di TV, terus saya tertarik, saya putuskan untuk merantau di Jakarta. Terus sejak itu saya cari-cari sasana latihan di sana. Terus setelah saya survei tempat latihan, di sana ternyata mahal biayanya. Saya sebagai orang yang kurang mampu, saya putuskan cari-cari camp yang lebih murah, yaitu saya mendapatkan di Jogja pada saat itu. Terus saya putuskan pergi di Jogja untuk pelatihan MMA. Terus di situ saya latihan selama 8 bulan ya, selama 8 bulan. Itu saya berlatih keras. Terus di situ saya kuliah juga ya, pada saat itu kuliah di teknik pertambangan. Nah, di situ saya 8 bulan latihan, itu sudah 2 bulan saya sudah ikut pertandingan kickboxing, Muay Thai, tinju. Nah, di situ saya semuanya menang dengan KO di ronde pertama. Hebat. Terus? Nah, di situ saya dilirik sama pelatih saya di Han Solo sebagai cabangnya pelatihan di Han Solo di Jogja itu cabangnya di Solo pusatnya. Nah, saya di situ putus kuliah, ekonomi orang tua jatuh kan. Pada saat itu orang tua kerja di tambang, terus tiba-tiba tambang berhenti produksi. Nah, terus saya di situ saya putuskan untuk balik karena tidak ada lagi biaya untuk mau latihan. Kehidupan di Jogja gimana kan, butuh uang semua. Nah, di situ saya balik dari Jogja. Saya putuskan untuk balik di Kendari. Saya melatihan di Kendari. Saya melatih ya selama 1 bulan. Di situ saya dapatkan dari pelatih saya dari pusat di Solo itu kan, yang sekarang ini saya latihan kan. Nah, terus di situ saya ditawarin main di event internasional. Iya. Nah, pada saat itu saya ditawarin main internasional. Terus sebelum ada event itu ada audisi. Kebetulan ada audisi di Jakarta bulan 7 kalau nggak salah. Nah, di situ sedangkan
event internasional itu di bulan 7 juga. 2019. 2017. 2017, baik. Nah, terus di situ dari Jakarta saya melatih, saya dapat gaji, terus gaji itu saya pakai untuk tiket atau untuk biaya ke Jakarta. Terus saya ikut audisi ke Jakarta. Alhamdulillah saya mendapatkan nilai A di situ pada saat audisi ya. Audisi apa itu? Audisi One Pride MMA. Oke. Ternyata masuk One Pride itu harus audisi juga ya? Iya, audisi. Nah, terus? Nah, di situ saya audisi pada saat itu sparring ya. Sesi sparring saya kasih KO lawan. Kasih KO lawan. Terus sama seperti saya patah hidungnya tuh. Saya juga waktu audisi saya kasih patah hidungnya orang di situ. Darahnya banyak yang keluar. Terus di situ 1 minggu kemudian saya ikut yang event tadi kan, event internasional di Jakarta dari Bahrain. Di situ saya bertanding, itu pertama kali saya bertanding MMA. Sebelumnya itu kan kickboxing, Muay Thai. Nah, di situ saya bertanding lawan orang Indonesia juga tapinya. Terus di situ saya memenangkan pertandingan. Terus di situ saya dapat uang lah, uang bonus pertandingan tadi. Nah, terus pelatih saya yang di Solo ngajak saya untuk pelatihan di Solo, standby di Solo. Nah, saya di situ putuskan untuk tinggal di Solo, pelatihan di sana. Nah, sampai sekarang alhamdulillah pertarungan saya di One Pride menang terus 5 kali. 5 kali pertandingan menang terus. Wow, ini dia informasi yang ingin saya beritahu kepada Anda semua, bahwa beliau ini selama pertandingan 5 kali belum pernah kalah, dan berapa kali KO? Kalau untuk DBS KO sekali, kalau untuk TKO 3 kali, jadi totalnya 4. 1 kali saya kalah poinnya. Tapi yang itu yang di One Pride ya, yang di Indonesia, saya rekornya 4 menang, 1 kalah. Cuman kalah itu saya jadikan pelajaran ya, maksudnya di pertarungan, di permainan itu tidak selamanya kita harus menang terus. Jadi kekalahan itu pelajaran yang berharga bagi saya. Jadi saya tidak pantang menyerah untuk mau perbaiki terus kekurangan saya. Oke, ini dia. Tidak mudah menyerah, tidak pantang menyerah. Dan baik, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, Alfiandi si anak Buton. Nah, jadi setiap kali pertarungannya Alfiandi selalu menggunakan nama Buton. Yang ini saya sendiri secara pribadi bangga ketika Buton disebut di ajang One Pride TV One, dan Alfiandi si anak Buton. Wow, itu kenapa, bisa diceritakan itu? Nah, di sini saya ingin bawa nama daerah kan, tentunya si anak Buton. Itu alasannya saya namakan si anak Buton Alfiandi, karena perasaan cintaku terhadap tanah Buton ya. Itu kan saya bawa. Luar biasa. Saya terharu saya. Karena cinta dengan tanah Buton. Hingga waduh, seberapa cintanya Alfiandi terhadap tanah Buton ini. Wah. Itu gimana ya? Ya pokoknya cintalah. Seperti orang tua. Karena kita lahir di Buton ya, maksudnya ingin membanggakan nama daerah Buton. Amin ya rabbal alamin. Dan Alfiandi sudah menjadi kebanggaan. Terima kasih Alfiandi. Wah. Oke, sahabat YouTuber semua, itu tadi koja-koja saya dengan Alfiandi.
Terima kasih banyak sudah hadir di Koja-Koja. Sebelum kita tutup, sepertinya ada pesan-pesan, ada motivasi, ada informasi ataupun apa, itu kita jadikan sebagai closing. Silakan dari sekarang. Iya. Saya cita-citanya tentunya ingin mengembangkan MMA di Tanah Buton ini ya. Cuman di sini saya masih ingin berprestasi. Terus saya kan masih kuliah di Solo kan, jadi tentunya saya harus selesaikan dulu kuliahku baru saya bisa ke Buton dengan ajak teman-teman untuk latihan biar bisa berkembang di Tanah Buton, MMA di Tanah Buton. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ini. Oke, sahabat YouTuber semua, itu tadi Koja-Koja saya dan Alfiandi yang cukup singkat, padat, dan kebetulan beliau juga mau berangkat ini kan. Jadi saya WA tadi, "Bro, di mana, Bro?" Saya bilang lagi di sektor lama. Wih, cocok mendekat sama saya punya base camp. Jadi saya bilang, "Aduh, mari kita datang Koja-Koja dulu sebelum berangkat." Dan beliau dengan rendah hati mau melayani kami di sini. Terima kasih. Oke, tetap like, komen, dan subscribe. Tetap tunggu video Koja-Koja hanya di Forel Marpap Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.